guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Oke, di awal tahun 2024 ini, setelah di tahun 2023 kita udah unboxing Redmi 10C, Redmi 12C, kini gilirannya si Redmi 13C ya. By the way, kita beli ini di harga 1.499.000. Dan sebenarnya kalau di range harga ini ya teman-teman, itu tuh ada seri lainnya yang hampir mirip, namanya Poco C65 ya. Bedanya di sini tuh lebih murah, harganya 50.000 ya guys ya. But karena banyak yang request untuk Redmi 13C, it's okay lah ya. Lebih harga 50.000 dikit nggak apa-apa. Kita akan unboxing kali ini. Ini dia Redmi 13C. Selanjutnya langsung aja kita nyalakan untuk unitnya ya guys ya. Oke guys, ini dia tampilan awal dari Redmi 13C. By the way, tadi kita udah download beberapa aplikasi dan kita udah setting untuk si 13C ini ya. Redmi 13C ini yang menarik sekarang ada side fingerprintnya guys. Langsung aja kita coba untuk side fingerprintnya dan ini responsif banget. Nah, jadi ini adalah hasil upgrade dari Redmi 10C dan 12C yang kemarin itu masih pakai back fingerprint. Seri 13C ini sudah dikasih side fingerprint yang menurut gue sih ini responsif banget loh guys untuk side fingerprintnya. Let's see, oke. Nah, kemudian kalau untuk dari segi desainnya sendiri juga, kalau kita lihat desainnya di sini sudah lebih kekinian ya guys, lebih boxy dan modern seperti itu dibandingkan dengan seri 10 dan 12C-nya itu yang masih rounded dan agak sedikit jadul. Kemudian kalau untuk backdoornya sendiri ini terbuat dari bahan matte ya guys ya. That's why dia itu nggak gampang kotor dengan sidik jari kita. Dan juga ini untuk materialnya dia termasuk ya kuat dan tebal ya guys ya. Let's move untuk ke bagian-bagian yang lain. Nah, ini dia kita masuk ke bagian charger ya guys. Tahu sendiri ya, untuk Redmi 12C kan kemarin agak downgrade karena dia pakai USB Type B. Tapi di Redmi 13C kini sudah pakai USB tipe Type C guys. Dan untuk speaker dan juga untuk speakernya ini ada mono ya guys ya. Kemudian ini juga ada mic-nya mono dan di atas masih ada untuk jack audionya. Oke, mari kita lihat untuk tampak depannya ya guys ya. Nah, yang menarik di sini adalah untuk water drop-nya guys. By the way, ini sebenarnya tuh nggak ada tempered glass-nya ya guys. Kita beli dan kita udah pasang supaya lebih aman. Nah, gue mau ngomongin untuk water drop-nya ya guys ya. Jadi water drop-nya ini tampilannya tuh lebih manis kayak yang ada di Samsung A50. Gimana? Ya kan? Jadi kalau dibandingin dengan seri yang 10C dan 12C ini tuh lebih kelihatan manis. Next, langsung aja kita lihat kelengkapannya untuk fitur-fitur yang ada di Redmi 13C. Oh ya guys, by the way ini Redmi 13C itu triple slot ya guys ya. Dan ini kita udah pasang satu SIM card di sini. Dan kita langsung masuk ke setelan tentang telepon. Nah, kita tahu di sini untuk versi MIUI-nya dia pakai MIUI Global 14.0.4 dan penyimpanannya 6/128. Ini sudah terpakai beberapa karena kita download aplikasi di sini. Next, kita mau cek untuk setelan tambahan di sini karena kita sebenarnya bisa menambahkan memori di sini ya guys ya, bisa 2GB, 4GB dan 6GB. Tapi sebenarnya ini nggak guna juga, jadi lebih baik kita pilih mati aja ya. Jadi nanti kita jelasin deh kenapa ini nggak guna. Next, langsung aja kita masuk ke device HW ya guys ya. Di sini kita bisa lihat untuk jenis ROM-nya sendiri dia masih pakai eMMC guys. Nah, kalau kita bandingin antara eMMC dan UFS dalam membaca data itu kan pasti lebih cepat UFS guys. That's why walaupun tadi tersedia penambahan RAM sampai 6GB, menurut gue itu gak ada artinya karena ini tuh masih pakai eMMC yang dalam membaca data itu masih lemot karena harus bergantian guys. Ya, jadi kalaupun itu kita aktifin itu gak ada gunanya. Next, untuk SoC-nya sendiri Helio G85 sama dengan Redmi 12C. Dan untuk performa dari handphone ini hasilnya bisa terlihat di sini ya guys ya. Karena tadi kita udah sempat tes dan ini langsung aja kita screenshot untuk hasilnya. Untuk Antutu benchmark itu nilainya ada di 260 ribuan ya guys ya. Sedangkan untuk wildlife stress testnya base loop score-nya itu ada di 756, loveless loop score-nya ada di 744 dan stability-nya 98,4%. Next, kita masuk ke performanya ya guys ya. Jadi ini untuk baterainya itu dari 37% ke 33% seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Next, ini dia untuk hasil Geekbench 6. Untuk resultnya single core-nya itu 410 dan multi core-nya itu ada di angka 1112-an ya guys ya. Jadi kalau untuk harga 1 juta kecil ya guys ya, menurut kita sih not bad untuk hasil performanya ini ya guys ya. Untuk handphone harga 1 jutaan ya dengan hasil yang demikian itu ya sudah selayak dan sewajarnya ya. Selanjutnya kita masuk untuk
baterai ya guys ya. Untuk baterainya di sini 5000 mAh dan sensor yang ada by the way di sini tidak ada sensor gyroscope-nya ya guys ya. Tapi di sini ada sensor magnometer dan sensor cahaya. Nah, kalau kita bandingin sama itel, itu kan kalau handphone harga 1 jutaan kecil kembali lagi gyroscope-nya itu pun kan juga software ya guys ya. Jadi lebih mending dikasih sensor cahaya yang lebih berguna gitu dibandingkan kayak itel gitu dikasih gyroscope-nya itu adalah software tapi sensor cahayanya nggak ada. Ini sensor cahayanya ada guys. Next kita mau tes untuk pengetesan layar dan untuk multi touch-nya ya guys ya. Jadi untuk Redmi 13C ini dia bisa 10 ya guys ya, 10 finger ya guys ya. Sebelum kita masuk ke YouTube ya guys ya, by the way untuk Redmi 13C ini kan kelebihannya dari Redmi 12C karena dia udah bisa 90 Hz guys. Nah, kita bisa lihat di sini dari tampilannya untuk rasio ininya ya, ini rasio layarnya itu dia bisa di 90 Hz guys. Tapi apakah 90 Hz-nya ini akan tetap berlaku kalau misalnya kita masuk ke Instagram guys? Masuk ke Instagram ternyata nggak 90 ya guys ya, jadi dia akan turun. Lalu kalau kita masuk ke YouTube, coba kita cek langsung ya. Oke, ketika kita masuk di YouTube pun juga turun ya guys, nggak 90 Hz ya guys ya. Sekarang kita nyalakan ini ya untuk YouTube-nya. By the way, di sini gue mau jelasin dulu untuk displaynya sendiri. Untuk layarnya ini kan dia berjenis IPS LCD 90 Hz ya guys ya. Tapi kalau kita masuk ke YouTube ataupun Instagram itu menyesuaikan ya guys ya, nggak 90 Hz juga sih. Kemudian untuk di dalam ruangan itu kecerahannya mencapai 450 nits, sedangkan kalau di luar ruangan dia mencapai 600 nits. Untuk ukurannya sendiri dia 6,74 inch, 83,7% screen to body ratio, dan resolusinya di HD ya guys ya. By the way untuk rasionya di HD, tapi kan kalau di YouTube ini kan kualitas videonya ini bisa mentok sampai ke 4K ya guys ya. Tapi kita nggak sarankan untuk sampai di 4K karena nanti videonya akan patah-patah guys. Jadi ini kita cuma pakai kualitasnya yang Full HD Plus ya guys. Ini masih bisa dinikmati nih. Oke. Dan untuk pelindungnya sendiri dia pakai Corning Gorilla Glass guys. Walaupun di sini nggak diterangin ini tuh Corning Gorilla Glass berapa guys. Oke guys, jadi ini dia kualitas suara dari Redmi 13C ya guys. Yang kita tahu dia masih mono speaker guys di sini. Nah, kalau menurut preferensi gue sendiri sih ya guys ya, menurut gue lebih bagus 12C dibandingkan dengan 13C ya guys ya. Ya walaupun ini handphone di range harga 1 juta kecil ya guys, tapi menurut gue ini tuh suaranya itu bener-bener nggak berasa gitu ya. Kalau untuk bass dan treble sih kita nggak usah komen karena ini sekali lagi sesuai dengan budget, sesuai dengan harga. Tapi suaranya itu kayak mendem gitu loh guys ya. Jadi lebih baik itu dibanding dengan Redmi 12C sih masih better Redmi 12C. Dan guys, kalau tadi kita udah sedikit kecewa ya guys dengan suaranya, speakernya gitu guys, yang lebih better menurut gue Redmi 12C. Tapi kelebihan dari Redmi 13C ini apa? Satu, dia udah dikasih NFC guys. Jadi di sini kita bisa langsung aktifkan NFC dan kita bisa langsung tap. Oke, untuk saldo yang gue milikin, iya ada 3.600.000 guys, lumayan buat jalan-jalan ngebolang ya guys ya. Oke, jadi ini dia kelebihan dari Redmi 13C yaitu sudah tersedia NFC guys. Jadi kalau buat kita yang mau berpergian itu gampang. Top up-nya itu nggak harus nunggu ke Alfamart atau Indomaret, tapi bisa langsung aja lewat handphone kita gitu. Next, selanjutnya mari kita omongin soal kameranya. Di Redmi 13C ini kameranya ada 3 ya guys. Seperti yang kalian tahu, untuk kamera utamanya ini 50 megapiksel dan vendornya itu dari Samsung guys. Kemudian kamera keduanya ini 2 megapiksel makro f2.4 dan juga ada 0,08 megapiksel auxiliary lens. Sebenarnya nggak perlu juga sih ya. Dan untuk kamera selfie-nya di sini itu 8 megapiksel f2.0 ya untuk kamera selfie-nya.
Langsung aja kita buka ya untuk kameranya. Oke, kita langsung masuk ke kamera. Dan untuk kamera pertama kita lihat dulu untuk fotonya. By the way, untuk fotonya ini tuh dia bisa 10 kali zoom ya guys ya. Jadi sampai 10 kali untuk zoomnya. Kemudian kita masuk ke mode potret, mode malam, dan kamera 50 megapiksel. Langsung saja kita tes untuk kamera 50 megapikselnya. Untuk shutter speednya sih ini lumayan cepat ya guys ya. Oke, jadi not bad lah ya. Next, kita mau lihat ke videonya. Untuk videonya sendiri, dia ini kualitasnya itu di Full HD 30 fps. Tapi bagusnya si Redmi 13C ini dia tersedia mode makro ya guys ya. Jadi kalau kita bikin ala-ala cinema gitu tuh bagian fokusnya itu di depannya aja. Jadi belakangnya bisa agak ngeblur gitu guys. Cuma kalau kita aktifkan mode makro guys, itu kita cuma mentok di HD aja. Nah, dan bagusnya lagi selain di sini juga tersedia mode makro, rasionya itu juga kita bisa buat rasio film. Jadi buat teman-teman yang suka bikin video-video ala sinematik, cocok banget buat pakai Redmi 13C ini. Hasilnya mau tahu seperti apa? Langsung aja, ini dia. Untuk hasil kameranya harus diingat, ini seri 13C bukan seri 13T ya. Tapi di kelas sejutaan sudah cukup baik kok, khas MediaTek dengan warna yang masih enak dipandang. Contoh, warna-warna langit walaupun kita ambil pada kondisi backlight masih tipis terlihat karena ada efek HDR di sistemnya. Pun begitu pada objek manusia, walaupun terlihat kurang bertekstur jika di indoor, namun jika di outdoor kamera Redmi 13C masih sanggup kasih detail rambut dan kulit mendekati warna asli. Walaupun untuk warna baju agak kemerahan dari aslinya. But overall kamera Redmi 13C not bad. Ya guys, sekarang kita coba tes video dari Redmi 13C ya. Ini video kamera belakang. Ukurannya Full HD 30 fps. Halo guys, balik lagi bareng gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan dengan Redmi 13C. Ini dia kualitas dari video depan dari Redmi 13C. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Komen ya. Untuk Redmi 13C ini guys, kita tidak ada game boosternya ya. Jadi tidak tersedia game boosternya. Ini bisa kita lihat dari mode keamanan di sini. Nah, ini tuh tidak terlihat untuk game boosternya ya guys ya. Jadi langsung aja coba kita langsung mau main untuk Mobile Legends seperti apa. Let's go. Oke, walaupun di Redmi 13C ini nggak ada game boosternya guys, tapi kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga untuk lihat parameter FPS, kemudian CPU, GPU. Kemudian kalau di sini kita lihat untuk kualitasnya sendiri, frame rate-nya itu mentok di tinggi dan grafiknya itu bisa sampai ke ultra guys. Langsung aja kita masuk ke gamenya. Oke guys, ini untuk FPS-nya sendiri itu tuh angkanya di 58, 59 gitu ya guys ya. Nggak bulat di 60 ya guys ya. Kalau untuk feel-nya sendiri sih kalau untuk feel-nya sendiri ya guys ya, dibandingkan dengan Redmi 12C, gue lebih seneng yang Redmi 12C karena dia tuh lebih enak genggamannya karena bentuknya rounded kan. Kalau ini itu karena boxy ya, jadi agak sedikit sakit di tangan. Tapi by the way, soal untuk main gamenya karena ini ROM-nya lebih gede, RAM-nya juga lebih gede, jadi itu lebih nyaman si Redmi 13C. Tapi kalau noob ya noob aja sih guys. Kalau kayak gue gini pinter ya pinter aja. Mau pakai handphone apa aja sih ya tetap GG, tetap menang gitu guys. Impresi awal kami untuk Redmi 13C ini adalah sebagai garda depan untuk membendung produk-produk itel yang murah-murah itu loh guys. Jadi dikeluarkannya Redmi 13C ini dari Xiaomi tentunya supaya bisa membendung persaingan dari itel ya. Nah, kalau untuk Redmi 13C sendiri ini kan keunggulannya satu, dia udah ada NFC-nya. Kemudian untuk chargernya udah pakai Type-C. Kemudian refresh rate-nya bisa 90 Hz guys. Dan bodinya juga sudah kekinian boxy seperti ini. Gak gampang kotor juga dengan sidik jari kita.
Tapi kalau buat teman-teman nih ya yang sudah punya handphone Redmi 12C, menurut kami sih nggak perlu juga sih untuk sekarang update ke Redmi 13C, walaupun dengan keunggulan-keunggulan tadi yang gue sebutin ya guys ya. Nah, kalau untuk di pemakaian sehari-hari gimana kualitasnya, apakah ada trouble, nyaman atau enggak, nanti teman-teman tunggu aja review selengkapnya dari kita tentang Redmi 13C. Oke, gitu aja ya hari ini unboxing kita untuk si Redmi 13C. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.